Halo semua, aku dari Safir Adam. Selamat datang di video tutorial Innovation Knowledge Management bersama saya. Saya perkenalkan, saya Safir Adam Bawono yang terdiri dua kelompok, aku dan Cristiano Alexander. Nah, hari ini kita akan membedah bagaimana sebuah organisasi menyusun strategi manajemen pengetahuan atau KM strategi. Nah, sederhananya KM strategi itu menjawab pertanyaan mendasar, yaitu why and so what. Mengapa organisasi harus berinvestasi pada pengetahuan dan apa dampak pengembaliannya, nilainya atau return on investment. Dan strategi ini dirancang untuk mengidentifikasi bagaimana organisasi dapat memanfaatkan aset pengetahuan demi keberlanjutan bisnis atau business sustainability. Selanjutnya mengenai kerangka kerja BISTOP, Maturity and Model. Nah, dalam merumuskan strategi KM, kita mengenal 3 pendekatan umum: bottom up, top down, dan middle out. Namun, memastikan eksekusi berjalan secara langsung ataupun seimbang, organisasi ini wajib menggunakan framework BISTOP. Framework ini terdiri dari 5 pilar. Apa aja sih? Nah, pertama itu ada benefit, nilai atau keuntungan yang didapat dari organisasi. Kedua ada tools. Tools itu adalah teknologi dan infrastruktur pendukung proses KM. Ketiga ada organization. Nah, apa sih organization itu? Bagaimana budaya organisasi mendukung proses berbagi ilmu. Dan keempat ada proses. Proses itu maksudnya itu kayak alur proses harian yang sudah terintegrasi atau yang sudah dijalankan. Kelima ada people. Nah, dalam people ini kesiapan, artinya itu kesiapan dan motivasi dari sumber daya manusia. Nah, jika kelima pilar ini tidak dikelola dengan baik, organisasi ini akan terjebak pada tingkat kematangan paling dasar, yaitu chaotic state, di mana budaya ini tidak kohesif dan operasionalnya belum teridentifikasi. Nah, target kita adalah membawa organisasi naik ke tahap yang lebih matang, seperti manage hingga agile state. Nah, knowledge audit, keseimbangan strategi. Lalu dari mana kita harus memulai? Langkah pertama yang krusial dari sebelum menetapkan tujuan KM adalah melakukan knowledge audit. Ini audit ini berfungsi mengidentifikasi siapa pemilik, siapa penggunanya, serta apa yang kebutuhan informasi inti di dalam organisasi. Melalui audit ini kita dapat melakukan gap analysis untuk melihat perbedaan antara kondisi KM organisasi saat ini dengan target masa depan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya kita harus menemukan keseimbangan yang tepat antara fluid and knowledge yang bersifat spontan, dinamis, eksperimental, dan kental dengan tactics knowledge, dan institutional knowledge yang terstruktur di kodifikasi, terkontrol, dan berbasis exploitative management knowledge. Jadi sebagai kesimpulannya itu, inspirasi KM strategi yang sukses harus dituangkan ke dalam sebuah KM roadmap yang berjangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun yang memiliki target yang terukur yang jelas. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf ada kesalahan kata ataupun yang tutorial yang kurang jelas. Terima kasih.